Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan di video kali ini saya mau ngevlog bikin nasi kuning lengkap ya, buatin bos aku ya teman-teman. Oke, simak videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate saya. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ini ada teri dan kacang, dan juga ada tempe yang udah aku potong-potong. Coba tebak aku memasak apa, guys? Yuk ikuti video saya. Nah, ini ada sayap ayam juga. Nah, ini bumbu apa kira-kira? Ini adalah bumbu nasi kuning ya guys. Ini ada santan, ada daun salam, daun jeruk, ada serai, ada lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, ada santan, ada kunyit, bubuk kunyit ya. Nah, ini santannya satu aja ya. Yuk langsung ikuti. Aku mau masak masakan Indonesia buat bos, mencoba buat mereka ya, kira-kira doyan atau enggak ya. Ya, ini aku persiapan. Ini bu bos lagi di luar ya, lagi di luar nanam-nanam, aku di dapur ya teman-teman. Nah, ini penampakan aku kalau aku babu ya, seperti ini ya teman-teman. Nggak usah dandan cantik, nanti kalau dandan cantik bisa berabe. Kini aku potong-potong ini, aku mau bikin apa ya, perkedel kentang ya. Yang pasti hari ini aku mau masak nasi kuning lengkap ya teman-teman, buat bu bos pertama kali bikin. Mudah-mudahan aja suka ya. Ini minyaknya habis, mau aku isi dulu. Ini aku goreng bawang putih dulu ya, aku goreng-goreng bawang putihnya, nanti aku mau buat perkedel ya. Nah, ini sudah, ini aku kasih garam, lada bubuk ya, sama bawang putih tadi yang udah di goreng tadi, diulek-ulek ya teman-teman. Ini ada penyedap atau kaldu bubuk ya, lada, garam gitu ya teman-teman. Ya, mudah sekali ya bikin perkedel, siapapun bisa, anak kecil aja bisa bikin ya.
Nah ini buat orek tempenya ya, udah aku persiapan bumbu-bumbunya. Nah ini juga buat nasi kuningnya, ini bumbunya udah lengkap ya teman-teman. Ini udah aku potong-potong. Nah ini buat perkedel tadi ya. Ini juga ada ayam nanti digoreng. Nah ini udah aku ulek-ulek bumbunya. Nah ini aku tadi habis ngambil ini dari kebun ya, daun apa, daun bawang sama daun seledri, dan juga kemangi ya guys. Jadi ini semua aku nanam di belakang ya, di taman. Bos aku lagi di luar di taman. Sekarang aku mau cuci bersih, mau bikin gede. Nah ini aku potong-potong daun bawang dan daun seledrinya yang udah aku cuci, dan aku haluskan kentang yang udah digoreng tadi, mau dibuat perkedel ya teman-teman. Bumbunya cuma garam, lada bubuk dan juga penyedap ya teman-teman, dan juga bawang goreng ya. Nah ini kebetulan ada sayurnya udah lama di kulkas. Kalau hari ini nggak dimasak, besoknya takutnya warnanya kuning kekuningan, jadi nggak bisa dimakan. Jadi ya aku masak aja ya buat Bu Bos, karena Bu Bos suka sayur ini ya teman-teman. Sayurnya sebenarnya agak pahit sih, sawi pahit itu loh teman-teman. Nah ini aku mau blender bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini aku mau ngeblender itu bawang merah dan bawang putih ya teman-teman, buat bikin nasi kuningnya. Dan kemudian aku nyuci beras, dan ini cuman 3 cup ya teman-teman, 3 gelas aku bikinnya ya. Ini 3 gelas ukuran buat itu, buat nakar beras tuh ya teman-teman. Nah setelah aku cuci bersih, ini udah halus bumbunya. Ini aku mau tumis-tumis dulu ya bumbu-bumbunya. Ada bawang putih dan bawang merah yang udah aku cincang atau haluskan, bukan dicincang ya, di blender tadi. Nah ini kurang halus nggak apa-apa sih ya. Ini aku tumis-tumis dulu karena apa, blendernya itu manual, jadi hasilnya kurang halus nggak apa-apa. Oke, setelah ditumis-tumis bawang merah bawang putihnya, lalu ditambahin itu wongkyong atau kunyit ya. Ini kunyitnya bisa yang segar itu atau bubuk. Kebetulan aku punyanya yang bubuk, aku pakai bubuk ya. Ditumis-tumis biar harum, nggak langu ya teman-teman bumbu-bumbunya. Nah ini aku masukkan semua lengkuas, terus serai, daun salam, daun jeruk, dan juga daun pandan ya teman-teman. Ini aku tumis-tumis hingga harum ya. Dan setelah itu bisa dimasukkan santannya ya. Ini aku menggunakan santan satu saja, ini yang ukuran kecil ya. Nah seperti ini, nanti bisa ditambahin air ya teman-teman. Ditambahin air secukupnya ya, nggak usah terlalu banyak-banyak ya, karena nanti masih ditambahin air ketika kita masak ya. Kalau terlalu banyak takutnya nanti kebanyakan terus nasinya lembek ya. Ini aku kasih sedikit aja airnya, lalu tumis-tumis hingga masak ya, hingga matang, hingga mendidih gitu ya teman-teman. Nah ini udah mendidih ya. Ini tadi aku kasih tambahan air sedikit ya. Nah setelah itu bisa dimasukkan kunyit kalau emang kurang ya. Kalau dirasa udah cukup mah nggak apa-apa, nggak usah ditambahin. Ini aku rasa kurang, jadi biar warnanya lebih cantik aku tambahin sedikit saja.
Oke, setelah itu bisa dimatikan kompornya kalau udah mendidih seperti ini, dan langsung saja tuangkan ke dalam beras yang sudah dicuci tadi ya. Ini karena menggunakan rice cooker ya, kita ngukurnya sesuai selera kita. Tapi ini aku kalau misalkan 2 cup ya aku di 2, kalau 3 ya 3 gitu ya teman-teman ukurannya. Nah ini airnya aku tuangkan, jadi aku pasin di nomor 3 gitu ya, karena tadi 3 cup gitu. Jadi seperti masak biasa, seperti kalian masak-masak seperti biasanya, ukurannya ya seperti apa itu ya, tergantung masing-masing. Kalau aku kalau misalkan 3 cup ya di nomor 3 gitu, kalau 4 ya 4 gitu. Jadi pas banget menurut aku seperti itu ya teman-teman. Nah di nomor 3 ya aku, karena 3 cup 3 gelas ya. Aku masaknya dikit aja karena yang makan juga orangnya dikit ya teman-teman. Oke, kemudian tambahkan garam secukupnya. Ini aku kasih sedikit aja, setengah sendok teh ya teman-teman, takutnya keasinan. Daripada keasinan nanti aja ya kalau ditambahin ya. Nah ini aku tambahin gula ya, dan juga kaldu bubuk ya, kaldu bubuk secukupnya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, di skip ya. Langkah baiknya dikasih biar lebih enak dan gurih ya teman-teman. Nah lalu diaduk-aduk merata supaya bumbunya menyerap merata ya teman-teman. Kemudian bisa langsung kita masak ya teman-teman, dimasak hingga matang. Oke, sembari masak langsung aku goreng terasi ya. Ini aku mau bikin sambal terasi ya. Nah ini terasinya udah matang, terus aku goreng-goreng bawang merah, bawang putih, dan juga cabai ya, ditumis-tumis. Kemudian tambahin tomat ya, kalau nggak dikasih tomat juga nggak apa-apa. Ini aku kasih tomat supaya lebih enak ya teman-teman. Seperti itu, tergantung selera masing-masing aja. Dan ini setelah aku goreng, aku blender, dan terasi yang udah digoreng tadi juga di blender, kemudian digongso ya teman-teman. Ini aku beri tambahan gula merah ya, kalau nggak ada bisa menggunakan gula putih saja ya, tapi kalau pakai gula merah itu lebih sedap ya teman, digongso-gongso seperti ini ya. Lalu tambahkan daun jeruk ya supaya lebih sedap lagi ya. Nah ini kalau suka bisa tambahkan garam ya, tambahkan garam karena tadinya tuh terasinya udah asin ya, jadi tambahin garam aja sedikit ya. Kemudian tambahkan penyedap ya. Selanjutnya aku mau bikin orek tempe. Nah ini digoreng-goreng sampai kering ya teman-teman. Lanjut nanti digoreng kacang dan terinya juga.
Nah, ini kacangnya digoreng sampai matang ya. Setelah goreng tempe tadi, terus kacangnya digoreng. Setelah kacangnya matang, lalu terinya juga digoreng sampai kering. Nah, ini digoreng-goreng udah siap. Nanti baru dibumbuin ya setelah semuanya digoreng. Ini tuh semacam teri Medan ya, kecil-kecil banget tapi enak. Ini dari Jepang terinya, tapi bukan dari Medan. Nah, oke nih, nasinya udah matang ya. Udah matang ya, dibalik-balik seperti ini, terus ditutup lagi ya. Ini sebenarnya udah matang, udah siap dimakan. Terus dibiarin aja nanti biar lebih tanak ya, biar lebih tanak kalau orang Jawa yang ngomongnya, gimana sih ya, yang pasti biar lebih matang lagi gitu ya mungkin. Selanjutnya mau bikin kering tempenya dulu atau orek tempe. Ya, langsung saja masukkan semua bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih cincang, cabai cincang, dan juga cabai yang diiris-iris, daun salam, daun jeruk, ada serai dan lengkuas ya teman-teman. Ditumis-tumis hingga harum. Ini bumbunya udah ditumis-tumis hingga harum, kemudian masukkan tempenya tadi ya, tempe yang udah dipotong-potong atau digoreng tadi ya, dan kacangnya ya ditumis-tumis. Kemudian masukkan air asam ya, air asam, lalu tambahkan garam, terus penyedap, gula ya teman-teman. Ini bisa menggunakan gula merah ya. Terus tambahkan kecap, kecapnya secukupnya saja ya teman-teman, menurut selera. Ini aku kasih 3 sendok ya pastinya. Nah, ini aku kasih gula ya teman-teman, gula, lalu aku tambahin lagi kecap. Yang pasti dites kiranya sudah enak ya, nggak perlu ditambah lagi. Kalau kurang manis ya kita tambahkan kecap manis ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, yang pastinya ini enak banget teman-teman. Aku saja pengen makan, padahal aku puasa belum waktunya. Satu-satu sudah selesai, satu persatu. Terus kemudian aku mau masak mie. Ini aku menggunakan mie goreng ya. Nanti aku mau tambahin bumbu bawang putih ya, lada ya, dan juga ada sayur ya, sayur kubis dan juga wortel. Nah, ini bawang putih, garam, dan lada aku gerus-gerus, dan ini minyak udah matang. Aku tiriskan dulu, aku kasih air dingin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kemudian aku akan memasak ya, memasak mie ya, karena wajannya cuma satu, jadi habis buat masak dicuci, buat masak lagi, seperti itu teman-teman. Oke, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih yang udah diulek-ulek tadi ya, ditumis-tumis hingga harum, lalu masukkan sayur mayurnya tadi, kubis sama wortel, dan kemudian minyak kita bumbuin dulu. Minyak kayak bikin mie goreng gitu ya, masukin semua bumbu-bumbunya, lalu dicampur-campur, kemudian minyak dimasukkan, digoreng ya. Nah, seperti ini digoreng-goreng.
lalu bisa di apa ya, tes rasa ya, karena ini tadi aku masaknya sampai buka puasa, jadi aku udah berbuka langsung lanjut masak, jadi aku bisa ngerasain ya kali ini. Tambahkan kecap manis ya kalau suka, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian disisihkan minyak, kemudian kita lanjut masak yang lainnya ya. Ini aku masak-masak sayurnya bubos tadi ya. Nah ini sayurnya, karena di dalam kulkas udah lama, takutnya besok-besok nggak bisa dimasak lagi, jadi hari ini aku masak. Padahal udah banyak sih ya nasi kuning lengkap, tapi aku mau masak sayur itu ya teman-teman. Nah setelah selesai langsung dicuci lagi wajannya, dicuci pakai gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin telur ya, telur buat makan nasi kuningnya ya. Telur yang tipis-tipis diiris-iris gitu ya teman-teman, aku menggunakan 2 aja. Ini nanti aku kasih garam, lada, dan juga kaldu bubuk atau penyedap ya, lalu dikocok-kocok hingga merata. Nah ini kasih bumbu-bumbunya ya, jangan lupa kasih air sedikit ya. Ini ada lada, ada kaldu bubuk, ada garam, terus tambahkan air ya, lalu digoreng-goreng. Nah aku ambil timunnya nanti buat makan nasi kuning juga ya, buat garnish, bisa buat lalapan juga. Oke ini aku lanjut mau goreng perkedel. Nah ini aku mau potong-potong telurnya dulu ya, aku gulung-gulung terlebih dahulu, kemudian aku potong-potong.
Nah, ini bagadannya digoreng sampai matang berwarna kekuning keemasan ya teman-teman. Kemudian aku mau goreng ayamnya juga. Ini sayap ayam ya. Ini sayap ayam, terus aku gulung-gulung sama tepung sebaguna atau tepung crispy ya teman-teman. Nah, ini ayamnya tadi atau sayap ayamnya udah aku kasih bawang putih cincang, terus aku kasih telur, lada, dan kaldu bubuk juga garam ya, didiamkan gitu ya sampai 1 jam atau lebih, kemudian bisa digoreng seperti ini ya, kita dikasih tepung ya, terus digoreng. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai semuanya, udah siap semuanya. Nah, ini sambalnya udah siap juga, semua udah siap pastinya ya. Nah, ini sayurnya juga udah siap, ada kemangi. Oke, sekarang aku menata nasinya ya teman-teman. Ini penampakannya sudah selesai semuanya, tinggal menghidangkan ya buat Bu Bos yang tersayang dan juga anaknya guys, dan pastinya buat aku juga. Dan ternyata setelah aku hidangkan, bos aku tuh makan pertama kalinya, dan pertama kalinya dimasakin, pertama kalinya dibikinin yang cantik seperti ini ya. Dia seneng banget kalau ngomongnya enak semuanya, ya ampun kata dia, enak katanya, ya enak ya indah ya cantik kata dia sih ya. Terus besok lagi aku suruh bikinin ya kalau ada acara apa. Nah, ini udah di meja dipoto-foto sama bu bosku dulu ya. Terus habis itu dimakan, dia bilangnya enak katanya gitu. Alhamdulillah diterima, bisa mengenalkan masakan Indonesia. Dan bos bilang masakan Indonesia kok enak-enak ya ternyata kayak gitu. Nah, ini udah selesai, mereka udah naik ke atas. Nah, lihat habis. Nah, ini mie nya sih masih, karena emang dia makan 1 piring tadi udah
kenyang ya. Ini sayurnya masih ada, sampai sayurnya dia kesukaannya nggak dimakan karena suka makan nasi kuning. Nah,